tetapi kita juga harus berani memeriksa diri kita sendiri. Janganlah kita meminta kepada Tuhan supaya orang lain itu sadar, bertobat, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami yang namanya sadar dan pertobatan. Shalom Good Readers, hari ini kita mengucapkan syukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan kembali dan kita akan memulai segala aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan lanjutkan di Mazmur pasal yang ke-17, tetap semangat juga membaca firman Tuhan. Mazmur ini merupakan ratapan Daud yang dikejar-kejar oleh musuh yang tak kenal belas kasihan. Daud meminta agar Tuhan itu bertindak menghakimi musuhnya di ayat yang kedua, dan menyatakan kasih setianya di ayat yang ke-7 untuk menyelamatkan dan menghukum orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama yang mengejar dia. Ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Pertanyaannya adalah Good Readers, apakah Daud ini merasa diri paling benar sehingga ia meminta Tuhan untuk menghukum orang lain sementara ia sendiri tidak dihukum? Sepertinya tidak fair ya kalau kita meminta penghukuman kepada Tuhan untuk orang lain gitu ya, seolah-olah kayak kita ini yang paling suci. Tidak demikian konsepnya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksa pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur begitu ya. Nah, teks ini menjelaskan bagaimana Daud itu siap untuk diperiksa oleh Tuhan kehidupannya secara mendetail. Kalau memang itu ditemukan ada sesuatu hal yang salah, maka dia siap untuk dihukum. Kenapa Daud sampai mengatakan demikian, seolah-olah dia merasa diri paling benar atau bagaimana? Tidak. Ungkapan ini bukan menunjukkan siapa dirinya yang paling benar, tetapi ungkapan di ayat yang ketiga yang Daud tunjukkan adalah benar-benar satu keberanian yang luar biasa di hadapan Tuhan, bahwa dia juga harus menerima hukuman yang adil kalau dia berbuat salah. Tetapi Daud juga meminta hal yang sama kepada musuh-musuhnya. Kalau memang musuh-musuhnya itu berbuat salah, maka Tuhan harus menghukum dan mengadili mereka. Jadi Daud dengan musuh-musuhnya sebenarnya di hadapan Tuhan itu sama. Daud juga merasa bukan dia yang paling tinggi, paling suci, saleh, tidak. Tetapi Daud itu siap diuji hatinya. Oleh karena itu di ayat yang ke-8 dikatakan demikian, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jadi Daud meyakini bahwa Tuhan itu punya anugerah kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kalau dia siap diuji, maka dia itu adalah biji mata Tuhan. Artinya Daud sadar bahwa Tuhan itu pasti berbelas kasihan kepada dia, karena dia bukan manusia yang sembarangan, tetapi manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Good Readers, kita bisa melihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami yang namanya tanda petik ya banyak musuh atau banyak orang tidak suka dengan kita dan seterusnya, bukan berarti kita langsung meminta hukuman kepada Tuhan. Artinya Tuhan tolong hukum mereka, bukan demikian. Tetapi kita juga harus berani memeriksa diri kita sendiri. Janganlah kita meminta kepada Tuhan supaya orang lain itu sadar, bertobat, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami yang namanya sadar dan pertobatan. Oleh karena itu pada hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan ya, bahwa jangan meminta sesuatu yang harus kita juga berani memeriksa diri kita ini, apakah kita pantas menerimanya atau tidak. Tentunya kita tidak pantas, tetapi karena anugerah Tuhan kita pantas, yaitu menerima keselamatan, karena kita adalah biji mata Tuhan. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita kembali memeriksa diri kita. Kalau diri kita ini adalah tidak layak dan banyak dosanya begitu, tapi Tuhan masih memberikan kita kehidupan pada hari ini, itu karena semata-mata kita ini adalah biji matanya Tuhan. Pakailah kesempatan pada hari ini untuk tetap selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Have a nice day and God bless us.